Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sageng Media dan juga bintang tamu spesial kita pada sore hari ini, Bapak Aibtu Ahmad Rinto, Ketua Tim Bagrabak, dan juga Kanit Reskrim Polsek Jenggawa, Jember. Ya, Pak Rinto, kita melanjutkan perbincangan kita yang sempat terjeda mengenai usia 5 tahun Tim Bagrabak Jember. Ya, Pak Rinto, sudah berdiri 5 tahun ya, sejak tahun 2018 hingga saat ini. Menurut Pak Rinto, apa sih Pak yang menjadi evaluasi dari tim Bagrabak ini, Pak? Yang perlu jadi evaluasi bagi tim kami adalah kita harus lebih fokus lagi tentang penanganan kasus. Kemudian kami di sini juga sebagai satu organisasi, ya jelas pasti akan ada kekurangan-kekurangan di sana sini, terutama kami kekurangan anggota penyidik. Jadi kami berharap kepada pimpinan Polres Jember untuk memberikan atau menambah anggota penyidik pembantu di unit reskrim Polsek Jenggawa. Karena apa? Intensitas kerja atau indeks crime di Polsek Jenggawa banyak. Kemudian untuk tingkat pengungkapan kasus kami juga lumayan tinggi. Kalau itu tidak diimbangi dengan penyelesaian perkara, yang mana penyelesaian perkara tersebut harus diselesaikan secara profesional yang membutuhkan tenaga seorang penyidik, maka kita akan kewalahan di penyidikannya. Jadi istilahnya kalau kami itu kita banyak panen tapi mesin gilingnya kurang. Gitu Mbak Ageng. Jadi mungkin bisa ditambahkan untuk tenaga penyidiknya. Berbicara mengenai ungkap kasus, kita saksikan liputan berikut ini. Sebuah salon kecantikan di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Ajung, Jember, digerebek polisi karena diduga digunakan sebagai ajang pesta sabu pada Rabu malam. Dari salah satu kamar, petugas mendapati beberapa orang yang sedang asik berpesta sabu, meski dari salah satu pelaku berhasil meloloskan diri. Dua pelaku yang berhasil diamankan yakni Vicky Hidayat usia 27 tahun, warga desa Jatisari, Kecamatan Jenggawa, Jember, dan Eko Basuki alias Meme, 40 tahun. Keduanya tak berkutik setelah polisi menemukan sisa paket sabu beserta alat hisap di kamar miliknya. Namun tidak di situ saja, polisi juga menggeledah kamar lainnya. Alhasil, polisi menemukan sejumlah paket kecil sabu dan mendapati seorang pemuda yakni Sulaiman usia 25 tahun, warga Kecamatan Kalisat, Jember, yang bersembunyi di salah satu kamar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolsek Jenggawa untuk diperiksa lebih lanjut. Kami mendapati 2 orang laki-laki dan 1 orang waria dalam satu kamar itu sedang berpesta narkoba sabu-sabu. Setelah kita lakukan penggerebekan, dari kamar tersebut kita dapati 2 klip sabu, beratnya kurang lebih, yang klip pertama itu 0,25 gram, klip yang satunya 0,38 gram, dan berupa alat hisap sabu lengkap beserta pipet yang masih ada sisa sabunya, kemudian korek api. Hingga Kamis siang, polisi masih mengembangkan kasus pesta narkotika yang dilakukan kelompok gay dan waria ini yang mengaku mendapatkan dari seseorang di Kecamatan Ambulu, Jember. Selain memburu pemasok sabu, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan kelompok ini dalam peredaran sabu di wilayah Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Pemirsa, liputan di mana Polsek Jenggawa ya Pak Rinto berhasil mengungkap pengguna sabu di salon kecantikan, di mana ini suatu keberhasilan yang dilakukan tim Bagrabak pastinya dengan solidaritas dan juga kekompakan tim yang ada di sana. Berbicara mengenai solidaritas dan juga kekompakan ini Pak Rinto, apa sih Pak trik yang dilakukan Pak Rinto sebagai ketua untuk menjalin solidaritas dan kekompakan dengan tim-tim lainnya? Jadi kami memberikan contoh kepada anggota tim kami tentang arti pertemanan, persahabatan, dan kejujuran serta kedisiplinan. Yang mana kami tetap memupuk rasa persaudaraan ini
kami juga menanamkan rasa percaya diri dan percaya kawan, saling percaya. Di mana kalau kita sudah di lapangan, kita saling titip nyawa, kita saling titip keselamatan. Begitu, Mbak Agam. Iya. Baik, itu adalah salah satu trik yang dilakukan Pak Rinto sebagai ketua untuk menjalin solidaritas sesama tim yang ada di sana. Ya Pak Rinto, saat ini kan pimpinan Polsek dan juga Kapolres di Jember sudah baru nih. Bagaimana nih Pak Rinto meyakinkan Pak Kapolsek dan juga Pak Kapolres bahwasanya keberadaan tim Bagrabak ini sangat bagus dan juga berprestasi, Pak? Ya, kami secara khusus tidak usah meyakinkan para pimpinan-pimpinan kami ya. Tentang prestasi-prestasi kami, yang penting kami tiap harinya kami melaksanakan tugas semaksimal mungkin secara prosedural sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang penting kami intinya semua tim-tim, semua unit reskrim semuanya sama, cara kerja mereka sama. Yang penting kita harus responsif. Kita harus responsif ketika ada masyarakat melaporkan kejadian, melaporkan musibahnya yang menimpa dirinya ke kantor kepolisian, segera kita tindak lanjuti. Masyarakat saja yang sudah kena musibah itu dengan bercerita saja kepada kita, minimal kita sudah meringankan beban korban tersebut atau masyarakat tersebut. Yeah. Terlebih lagi kita langsung merespon dan kita langsung turun di lapangan dan bisa melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Jadi itu yang akan menjadi nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin tinggi, dan itu pun respon tersebut harus dengan hati yang ikhlas ya Mbak Agang, tentang tugas pokok kepolisian. Karena apa? Ketika orang meminta bantuan kepada pihak kepolisian, kita harus menerimanya dengan sabar dan harus dengan ikhlas. Karena apa? Tuhan sedang menjawab doanya orang tersebut. Yeah. Melalui kita. Demikian bagian. Baik, Pak Kapolsek dan juga Pak Kapolres memonitoring nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim Bagrabak ini? Tiap hari kita membuat laporan Bageng ya, bahkan dalam unit reskrim, dalam satuan reskrim Polsek Jember itu, Polres Jember itu ada laporan situasi yang mana tiap minggunya itu paling lambat hari Kamis kita sudah melakukan pelaporan yang kita layangkan ke Polres Jember. Bahkan ketika kalau kita sudah melakukan pengungkapan kasus, secepat mungkin sebelum 1 kali 24 jam kita sudah harus melaporkan kepada pimpinan. Iya. Ya. Baik, Pak Rinto, tim Bagrabak ini sudah berdiri sejak 5 tahun terakhir. Capaian apa Pak yang berhasil dilakukan oleh tim Bagrabak, terlebih yang prestisius Pak? Selama 5 tahun terakhir ini yang menurut kami prestisius, yang pertama itu adalah kita melakukan penangkapan baby lobster, kurang lebih jumlahnya 60.000 ekor. Yeah. Yang mana per ekor itu harganya kurang lebih 20.000 rupiah. Kalau dikalikan 20.000 kali 60.000 itu ya 1,2 M lah. Yeah. 1,2 miliar. Jadi kita berhasil menyelamatkan aset negara itu yang bernilai kurang lebih 1,2 miliar. Kemudian kita juga berhasil melakukan atau menggagalkan perampokan toko emas, yang mana yang terjadi waktu itu adalah yang terjadi pada bulan Ramadan, sedang sibuk-sibuknya warga sholat tarawih. Jadi waktu itu ada 3 orang tersangka, pelaku toko emas, dan mereka adalah residivis semua. Sebelumnya mereka sudah melakukan atau berhasil merampok toko emas di Pekalongan, dan mereka berhasil membawa emas sebanyak 1 kilogram. Yeah. Ya mungkin rezeki kita, Tuhan masih memberikan petunjuk kepada kita. Mereka tertangkap pada saat melakukan aksinya, dan kami berhasil melakukan atau menyelamatkan harta benda milik korban waktu itu kurang lebih 6 kilogram emas. Demikian, Ageng. Ya. Ini perampokan toko emas ini menyita banyak perhatian publik kala itu, Pak Rinto. Mungkin bisa sedikit menceritakan kepada kami seperti apa Pak proses penangkapan dari ketiga pelaku ini, Pak Rinto? Ya, jadi waktu itu sebenarnya kami tidak sengaja juga akan melakukan penangkapan terhadap tersangka toko emas ini. Iya. Karena waktu itu kita ada target tersendiri, yaitu akan melakukan penangkapan terhadap penipuan
yang melakukan penipuan dengan media mistis waktu itu berupa jenglot, yang mana nilai kerugian korban ini mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian ketika kita mau berangkat melakukan penangkapan itu, tiba-tiba ada telepon berdering di penjagaan Mapolsek Jenggawa yang mengatakan bahwa ada perampokan toko emas di Pasar Jenggawa. Kemudian kita dalami di Jalan Raya Kawi itu depan toko emas yang dimaksud itu sepi-sepi saja waktu itu. Kemudian kita tanya masyarakat sekitar, tidak ada, Pak, tidak ada perampokan nih, Pak. Kemudian kita melambung ke arah belakang, ternyata di situ satu orang sudah melarikan diri. Satu orang sudah melarikan diri waktu itu. Ada 3 orang, kami bersama 3 orang yang sedang melakukan pengepungan waktu itu. Kemudian tembok belakang itu sudah lubang, kemudian ditutup dengan menggunakan kain sarung dan diganjal dengan menggunakan sapu dari luar itu. Kami sudah curiga, oh ini sudah ada kejahatan. Begitu kami mau melihat lubang itu, kepalanya salah satu tersangka ini keluar. Kemudian sama-sama kaget, saya mundur. Tersangka yang sudah berada di dalam gedung ini masuk lagi ke dalam toko emas tersebut. Kemudian dia ada ancaman dari dalam toko emas itu. Kalau kamu masuk, saya bunuh kamu. Saya langsung bersama teman-teman, saya langsung masuk saja, dan di situ memang ada perlawanan dan akhirnya kami berhasil melakukan melumpuhkan kedua orang tersangka di dalam toko emas tersebut. Kemudian 1 hari setelah kejadian itu, tersangka yang awalnya melarikan diri menyerahkan diri secara baik-baik ke Polsek Jenggawa. Jadi dari ketiga pelaku ini 2 berhasil ditangkap pada malam itu, keesokan harinya 1 pelaku menyerahkan diri, seperti itu Pak Rinto? Betul, Mbak Ageng. Ya, Pak Rinto, selain berhasil menggagalkan perampokan toko emas beberapa tahun lalu, tim Bagrabak baru-baru saja berhasil mengungkap kasus peredaran kerbaya, seperti itu Pak Rinto? Iya, betul. Jadi seperti apa Pak proses penangkapan pelaku ini sendiri? Jadi bermula dari informasi warga, waktu itu kami mendapatkan informasi bahwa di Dusun Curabuntu, Desa Jenggawa itu memang sering dijadikan ajang transaksi obat keras berbahaya. Kemudian kami melaksanakan penyelidikan bersama tim kami, dan ketika kami masuk ke rumah target, kami menemukan target baru selesai melayani pembeli yang menjual obat keras berbahaya jenis trihexypenidil. Kemudian kami dalami lagi, ternyata tersangka ini sudah 3 kali masuk penjara dalam kasus yang sama. Dan 3 kalinya ini saya semua yang melakukan penangkapan, Mbak Ageng. Jadi untuk kali ini mereka tersangka E ini yang keempat kalinya, yang mana barang bukti itu berjumlah kurang lebih 485 butir dan dijual per butirnya itu, per klipnya itu Rp20.000. Proses penangkapan pelaku sendiri seperti apa Pak Rinto? Kan Pak Rinto ini sudah cukup mengenal sosok dari pelaku ini sendiri. Apakah memang pelaku ini cukup mudah untuk diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, betul. Memang tersangka E ini ada cacat ya, penglihatannya kurang lebih sudah 40%, karena setelah kita tanya itu tersangka E ini pernah meminum alkohol 90% yang dicampur dengan waktu itu sari buah waktu itu. Kemudian tersangka ini mengalami gangguan pada penglihatannya. Jadi ketika kami masuk ke dalam rumahnya itu, tersangka E ini sedang berada di dapurnya dan tidak bisa melakukan perlawanan. Kami langsung menyergap, kemudian kami disuruh menunjukkan barang buktinya di mana dan berhasil kita lakukan penyitaan. Baik, pelaku ini sendiri sudah 3 kali melakukan
tindak kriminal menjual belikan kerbaya seperti itu Pak Rinto. Berapa sih Pak sanksi yang didapatkan dari pelaku ini sendiri, kok dia bisa melakukan kegiatan seperti ini berkali-kali Pak Rinto? Jadi untuk ancaman terhadap penjual okerbaya ini cukup tinggi ya Mbak Ageng ya. Mereka kita jerat pasal 196 subsidiar 197 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang mana ancaman hukumannya adalah paling lama 10 tahun penjara. Jadi tersangka E ini memang sudah tidak bisa bekerja lainnya karena memang penglihatannya memang sudah terganggu. Jadi dia cuma bisa bekerja menjual okerbaya tersebut dengan cara menunggu di rumahnya, menunggu pembeli-pembeli datang, kemudian dia mendapatkan penghasilan di situ. Cara mendapatkan obatnya juga, tersangka A ini juga diantar obatnya oleh para bandar tersebut yang informasinya berasal dari daerah Puger. Baik, dari pelaku ini sendiri Pak Rinto, menarik sekali. Dia sudah 3 kali berhasil diamankan pihak kepolisian. Dan dalam 1 kali kasus dia sendiri sanksinya cukup lama Pak. Berarti dalam artian menghirup udara segar itu hanya beberapa bulan seperti itu Pak Rinto? Iya betul. Jadi tersangka E ini sudah 3 kali. Terakhir dia keluar dari lapas Jember itu tahun 2019. Tahun 2019 dan dia tidak ketemu waktu itu karena tidak berdomisili di Jember. Setelah ada informasi dari warga, dia melakukan transaksi lagi dan mengulangi perbuatannya tersebut. Baru tahun 2021 awal ini, 2022 ini kita lakukan penggerebekan lagi. Dan memang tersangka tidak bisa bekerja selain seperti itu, Mbak Ageng. Ya, Pak Rinto berbicara mengenai keberhasilan yang telah dilakukan tim Bagrabak selama beberapa hari di tahun 2022 ini. Apa saja Pak keberhasilan yang telah dilakukan oleh tim Bagrabak untuk mengungkap kasus? Selama tahun 2022, bulan Januari ini, alhamdulillah kita bisa, yang pertama itu kita bisa mengungkap pencabulan anak di bawah umur. Tersangkanya sudah kita lakukan penangkapan. Tanggal berapa itu Pak? Itu tanggal 1 Januari 2022. Jadi awal tahun kita langsung melakukan penangkapan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang kedua adalah pengancaman yang dilakukan oleh residivis, yang mana seorang suami mengancam istri sirihnya untuk kembali rujuk karena istri sirihnya nggak mau rujuk, akhirnya dia mengambil celurit kemudian dia mengancam akan membunuh istrinya tersebut. Ya, kejadian di Pasar Jenggawa kala itu ya Pak? Betul Mbak Ageng. Ya, kemudian yang ketiga adalah penganiayaan, yang mana seorang paman ini menganiaya keponakannya, namun di situ mereka mediasi dan selesai secara restoratif justice, artinya mereka selesai secara kekeluargaan. Kemudian yang terakhir sekali penangkapan okerbaya yang dilakukan oleh tersangka ED ini. Ya, baru beberapa hari di tahun 2022, namun tim Bagrabak ini sudah berhasil mengungkap beberapa kasus seperti itu Pak Rinto. Pak Rinto terakhir sebagai ketua tim, bagaimana Pak harapan Bapak dengan adanya tim Bagrabak ini Pak? Ya, harapan saya sebagai Katim Bagrabak mengharapkan kepada seluruh anggota tim Bagrabak untuk tetap solid, tetap saling percaya teman, tetap profesional, dan jangan terpancing dengan isu-isu atau omongan-omongan ataupun iming-iming dari siapapun yang akan merugikan secara pribadi maupun secara organisasi. Kemudian kami menghimbau juga kepada masyarakat Jember, terutama warga Jenggawa, semuanya marilah kita jadi tim Bagrabak bagi diri kita sendiri. Artinya ketika kita melakukan atau kita menemukan suatu tindak kejahatan, secepat mungkin memberikan informasi ke kita. Kalau itu memungkinkan untuk diamankan, amankan saja dulu, kemudian memberikan informasi kepada kita, dan kita akan tindak lanjuti secara proses hukum.
Ya, baik, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini, Pak Rinto. Sekali lagi kita juga mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk Iya. tim Baggrabag. Semoga menjadi tim yang selalu solid dan juga bermanfaat bagi masyarakat Jember. Iya. Pak Rinto, terima kasih atas kehadirannya, telah Iya. bersedia hadir di studio 1 Iya. FTV Jember pada sore hari ini. Ya, pemirsa, tak terasa 1 jam kita telah menemani Anda dalam program Gatekeeper sore hari ini. Tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 dan jangan lupa saksikan program Gatekeeper setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Ageng Mudia pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.